Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 25 di sini ingin menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu analisis efisiensi sistem kargo pada kapal pengangkut CO2 cair atau liquid CO2 carrier. Nah, di sini kami akan membahas tentang studi kasus penanganan boil off gas menggunakan tangki kriogenik dan sistem reliquefaction. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Rayli Adrian Fauzi, yang kedua ada Fatul Hakim El Falah, dan yang ketiga ada saya sendiri, Angelika Putri Rahma Uliamanda. Nah, selanjutnya di sini sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang tugas kelompok kami, yaitu apa sih CCS atau CCUS di Indonesia. Nah, jadi sebelum itu kita akan menjelaskan dulu nih bahwa di tahun 2021 itu emisi sektor energi di Indonesia sudah mencapai sekitar 600 juta ton karbon dioksida. Nah, hal ini itu membuat Indonesia itu menjadi sebagai penghasil emisi terbesar ke-9 di dunia. Nah, untuk mencapai target net zero emission karbon, proyek CCS ini menjadi proyek yang sangat strategis nih untuk mendukung hal tersebut di masa depan. Nah, seberapa besar sih potensi dari si CCS atau CCUS di Indonesia ini? Seperti yang kita tahu, wilayah Indonesia ini tuh didominasi dengan wilayah perairan yang mana mempunyai luas wilayah sekitar 6,4 juta kilometer. Nah, hal ini itu bisa memberikan keuntungan sekaligus juga tantangan baru nih dalam proses transportasi liquid karbon dioksida. Jadinya kita ini tuh bisa mempunyai potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan area laut sebagai lokasi penyimpanan karbon yang berada di bawah permukaan laut. Nah, selain itu Indonesia itu mempunyai karakter geografis yang bisa memberikan keuntungan tersendiri karena bisa mendukung pengembangan sistem transportasi liquid karbon melalui laut. Nah, yang kedua itu adalah pemerintah juga melalui Kementerian ESDM sudah menargetkan investasi yang mana jika di total itu sekitar 15 proyek CCS atau CCUS yang sudah mulai diperkembangkan. Nah, target yang akan dicapai itu diperkirakan lebih dari 640 triliun atau sekitar 38 miliar dolar Amerika. Nah, ini ada sumber bahwa Kementerian ESDM ini sudah menargetkan mayoritas 15 proyek CCS atau CCUS ini sudah mulai beroperasi mulai di tahun 2030. Nah, cuman di balik keuntungan ini kita tuh punya tantangan yang lumayan besar nih yang bisa kita hadapi, yaitu adalah fakta bahwa sumber emisi yang dihasilkan itu dari PLTU-PLTU itu tidak selalu berada dekat dengan lokasi penyimpanan karbon. Nah, jadi di sini tuh kita tuh punya 2 opsi transportasi, yaitu ada pipeline dan ada shipping. Jadi kalau misalkan jarak dari lokasi sumber emisi itu dengan lokasi penyimpanan karbon itu dekat, mungkin kita kan bisa menggunakan pipa. Cuman kalau misalkan lokasinya jauh, yaitu kita harus menggunakan transportasi liquid karbon, yaitu seperti kapal gitu. Jadi dengan kondisi geografis Indonesia, opsi shipping ini atau melalui kapal ini bisa dianggap lebih fleksibel dan potensial untuk dikembangkan untuk mendukung proyek carbon capture nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas SCQ analysis dari studi kasus yang kita ambil. Jadi, kita tuh pertama harus tahu situation negara kita dulu. Jadi, di studi kasus ini, sumber emisi terbesar kayak dari pembangkit listrik tenaga uap atau pusat industri lain, itu banyak yang berada di pulau-pulau yang terpisah dari lokasi penyimpanan karbon. Nah, salah satu contohnya itu adalah studi kasus yang akan kita bahas, yaitu di mana pusat pengumpulan CO2-nya itu berada di Pelabuhan Tanjung Priuk dan lokasi penyimpanan atau pengendapannya itu ada di Laut Natuna yang memiliki jarak dari Tanjung Priuk ke Laut Natuna itu sekitar 1.500 km. Jadi selama proses pengiriman dari liquid karbon dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke Laut Natuna itu, dia itu butuh penyimpanan di suhu rendah, yaitu minus 50 derajat Celcius sampai 60 derajat, minus 60 derajat Celcius. Yang mana dalam suhu yang sangat rendah ini itu bisa menyebabkan evaporasi. Nah, evaporasi itu yang alami, ini tuh dapat membuat boil off gas atau BOG. Jadi ini tuh terjadi ketika sebagian liquid karbon ini berubah kembali menjadi gas yang terjadi karena peningkatan suhu tekanan di dalam tangki penyimpanan. Nah, meningkatnya boil off gas ini bisa menyebabkan kehilangan muatan, yang mana hal ini tuh bisa membuat penurunan efisiensi sistem penyimpanan serta pengangkutan kapal pengangkut liquid karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih current state dan desired state yang akan kita topik yang akan kita bahas. Ini ada complication-nya. Jadi pertama itu yang udah kita bahas sebelumnya, pipeline. Pipeline itu dia tidak efektif dalam menjangkau pulau-pulau terpencil.
itu nggak efektif dalam menjangkau pulau-pulau terpencil, sehingga untuk mengirim liquid-liquid karbon ke tempat penyimpanan atau pengendapan itu membutuhkan transportasi seperti kapal. Nah, jadi kita butuh nih opsi transportasi yang lebih fleksibel dan scalable, yaitu menggunakan shipping melalui transportasi kapal. Namun di dalam transportasi kapal tersebut belum ada sistem pengendalian boil off gas yang optimal di kapal pengangkut liquid karbon dioksida. Seperti situation yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa akan BOG yang tinggi ini bisa meningkatkan tekanan. Jadi bisa menyebabkan hilangnya muatan, jadi nggak efisien untuk mengangkut liquid karbon tersebut. Nah, sehingga di sini tuh memunculkan gap bahwa kondisi yang kita harapkan ke depannya yaitu adalah tersedianya sistem shipping liquid karbon dioksida dengan pengembangan sistem reliquefaction yang efisien untuk mengembalikan boil off gas menjadi cair serta untuk menjaga efisiensi penyimpanan selama pelayaran jarak jauh. Jadi dengan penerapan sistem ini, kapal pengangkut LCO2 ini tuh diharapkan bisa menjaga kestabilan suhu kriogenik dan meminimalkan kehilangan muatan akibat evaporasi alami. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi yang sudah saya sebutkan tadi, muncullah pertanyaan yang akan kita jawab atau akan kita bahas dalam studi kasus ini, yaitu adalah bagaimana sih pengembangan sistem transportasi liquid karbon dioksida dengan teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi penyimpanan liquid karbon dalam tangki kriogenik pada kapal pengangkut. Jadi melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan inovasi desain sistem kargo kriogenik dan teknologi reliquefaction yang bisa menjaga kestabilan termal serta menekan kehilangan muatan akibat boil off gas, sehingga transportasi karbon dioksida ini menjadi lebih efisien, aman, dan ekonomis untuk mendukung implementasi CCS atau CCUS di Indonesia. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan berikutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Raili Adrian Fauzi dengan NPM 2206059175. Saya dari jurusan Teknik Perkapalan angkatan 2022. Oke, saya akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu prinsip termodinamika atau definisi dari kriogenik itu sendiri. Nah, jadi di analisa ini prinsip termodinamika adalah prinsip kunci yang dimana termodinamika ini berperan di balik pengangkutan CO2. Teknologi kunci yang diaplikasikan adalah kriogenik. Definisi kriogenik itu apa? Definisi kriogenik mencakup kondisi operasional pada suhu yang sangat rendah. Meskipun CO2 cair diangkut pada suhu minimal minus 35 derajat Celcius, yang secara teknis berada di atas batas kriogenik konvensional. Penanganannya tetap mengikuti protokol sistem kriogenik bertekanan. Dan untuk tujuan utama pendinginan ini adalah transisi phase. Pendinginan hingga titik didih pada tekanan operasi secara signifikan meningkatkan densitas kargo yang memaksimalkan muatan per perjalanan. Namun, lingkungan maritim memicu tantangan fundamental seperti perpindahan panas atau heat ingress. Kalau berdasarkan hukum Fourier, berdasarkan suhu tinggi antara kargo dan lingkungan laut mengakibatkan aliran panas. Aliran panas ini menyebabkan LCO2 mengalami penguapan parsial yang dikenal sebagai boil off gas. Fenomena BOG atau boil off gas ini harus dimitigasi untuk menjaga integritas kargo dan tekanan operasional tangki. Oke, untuk selanjutnya ini mekanisme tangki kriogenik tipe C. Nah, menyambung dari yang materi sebelumnya, untuk mengatasi fenomena BOG, kapal pengangkut LCO2 memanfaatkan desain tangki kargo mandiri IMO tipe C atau Independent Type C Tank. Desain ini mengutamakan dua aspek teknis krusial. Yang pertama, isolasi termal. Yang kedua, integritas struktural tekanan tinggi. Oke. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan lebih spesifiknya, yaitu isolasi termal lapis ganda. Tangki ini dirancang dengan struktur double hull dan memanfaatkan insulasi termal performa tinggi seperti poliuretan foam atau vakum.
pada interspasinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meminimalkan koefisien perpindahan panas menyeluruh atau U. Meskipun demikian, perhitungan kita menunjukkan bahwa dengan asumsi U sama dengan 1 W per M kali K, laju heat ingress tetap menghasilkan BOG sekitar 6,17 ton per hari dan per tangki, membuktikan perlunya manajemen thermal aktif. Untuk poin yang kedua, yaitu bejaran tekan atau pressure vessel, tangki tipe C memiliki bentuk silinder atau loop yang dirancang untuk menahan tekanan internal tinggi, hingga batas operasional yaitu 19 bar. Kemampuan ini memungkinkan tangki menyerap fluktuasi tekanan yang disebabkan oleh BOG yang terbentuk selama pelayaran, tanpa memicu katup pelepas tekanan atau relief valve secara prematur. Dan terakhir, BOG yang terkumpul kemudian disalurkan ke subsistem esensial atau biasa disebut unit reliquefaction. Sistem ini bertugas untuk mengondensasi BOG atau boil off gas kembali menjadi LCO2 dan menginjeksikannya kembali ke tangki kargo. Ini adalah strategi operasional untuk mencapai efisiensi kargo near zero loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hakim Alfala dengan nomor pokok mahasiswa 22060307722. Saya merupakan mahasiswa teknik perkapalan yang berada di Universitas Indonesia yang hari ini memiliki tujuan untuk memenuhi penugasan dari ujian komprehensif. Sesuai dengan yang telah dijelaskan teman saya tadi, yaitu inovasi terbarukan mengenai efisiensi penyimpanan dalam tangki, yaitu inovasi dari tangki kriogenik. Sudah dijelaskan tadi bagaimana tangki kriogenik itu. Sekarang waktunya saya menjelaskan contoh perbandingan keuntungan tangki kriogenik. Tentu saja dalam menentukan perbandingan kita harus mempunyai parameter awal. Berarti tangki yang teknologinya tidak lebih baru daripada tangki kriogenik. Yang saya ambil adalah tangki dari kapal Northern Light ya, yaitu dia adalah kapal carrier LCO2 atau liquid carbon dioksida. Tangkinya itu adalah tangki penyimpanan tipe C, IMO. Nah, di contoh perhitungan ini, parameter awal itu sudah saya sebutkan tadi, namun tentu ada tujuannya dalam perbandingan ini, yaitu keuntungan. Keuntungan apa? Yaitu penurunan boil off dan mencari efisiensi penyimpanan. Nanti tentu saja ada ekonomikalnya juga, tetapi hanya dasar saja. Dilanjutkan dengan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah menentukan parameter. Langkah selanjutnya adalah mencari dayanya. Kenapa harus mencari daya? Karena kita butuh daya ini juga buat cost-nya. Kemudian kita menentukan densitas. Untuk apa menentukan densitas? Karena kalau kita berbicara tentang penyimpanan dalam bentuk ton, tentu kita memerlukan densitas dari LCO2 itu sendiri. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam link ya. Linknya itu seperti yang tertera di sini, nanti akan ditaruh di deskripsi YouTube ini. Nah, ini adalah spreadsheet perhitungan dari kasus kriogenik atau contoh keuntungan tadi. Yang pertama kita tuh harus mencari yang namanya parameter. Parameter awal yang harus ditentukan ini adalah cargo capacity. Di kapal Northern Light ini, kargo kapasitasnya adalah 7.500 meter kubik, di mana terdiri dari dua tangki. Nah, pada tangki di Northern Light itu memiliki temperatur seperti yang saya tandai ini, kemudian ada pressure-nya dalam bentuk bar, kemudian ada T ambient atau T lingkungannya, itu adalah Laut Indonesia. Itu adalah 27 sampai 31 derajat Celcius. Saya mengambil yang 30 derajat Celcius, yaitu masukkan 303,15 Kelvin. Ini ada reratanya, ada di internet banyak sekali. Kemudian boil off-nya saya pakai 0,15% per day. Ini bukan dari Northern Light-nya, tetapi saya mengambil dari jurnal Coastal punya Amerika dan punya Jepang. Dia memberitahu kita bahwa LCO atau yang telah
berlayar itu dengan speed 12-14, Northern Light speednya juga segitu. Itu tuh nanti ada assume on the order dari 0,01 sampai 0,15 per day, itu BOG-nya atau boil off gas-nya. Dilanjutkan, saya perkecil lagi ini. Karena dia berbentuk konvensional, berarti kan box-nya lebih tinggi atau bola lebih tinggi, boil off rate itu lebih tinggi daripada yang cryogenik. Yang cryogenik saya pasang 0,03, masih dalam range-nya. Terus dilanjutkan dengan kenapa saya memasang target dari cryogenik minus 50 derajat Celcius, minus 50 derajat Celcius, karena di dalam tabel termodinamika propertiesnya CO2 pun yang saturated itu maksimal cuma sampai min 50 derajat Celcius. Bukan maksimal sih, tapi batasnya itu segitu untuk dia sampai dalam keadaan liquid jenuh. Kalau dia kita ambil min 50 derajat Celcius, maka kita mendapatkan megapascal ya, pressure-nya itu adalah 0,68. Tinggal dikalikan 10 saja untuk menjadikan barnya, jadi 6,8 bar. Itu adalah parameter-parameter awal, termasuk dengan U ini. Isolasi yang baik, saya mengambil isolasi yang baik yaitu 0,3 dan lebih baik 0,2 untuk tangki cryogenik. Kemudian kita mencari dayanya. Daya yang kita cari itu menggunakan rumus laju heat transfer yang rumusnya adalah Q sama dengan U kali A kali delta T, kali area kali delta T. Punya ini adalah konstanta WMK ya. Terus dilanjutkan dengan, karena kita baru tahu gimana sih mencari Q ini, kita membutuhkan area juga. Area dalam tangkinya tidak disediakan oleh Northern Light, tetapi karena dia memiliki syarat 8 meter, kita pasang saja lah syarat 8 meter, karena kita belum tahu depth moldednya berapa tingginya. Tapi kita pasang 8 meter. Kemudian karena kita pasang 8 meter di sini, kita cari panjangnya. Panjangnya itu ketemu 74,64. Ini kita asumsikan sama bentuk tangkinya. Lalu areanya kita dapat, kemudian inilah delta T-nya berbeda. Kenapa? Karena tangki cryogenik tadi min 50. Dilanjutkan dengan mencari Q-nya. Q-nya kita ketemu, tapi setelah ketemu saya tidak langsung memasangnya saja dibagi 1000 jadi kilowatt, tapi saya buat dia ditambah 0,2 dari hasilnya. Kenapa? Karena menghitung efektivitasnya yang biasanya 80%. 0,2 sisanya dari 100. Lanjut, sudah menemukan kilowattnya, ditemukan kilowattnya menurun. Kalau kita menganggap asumsi harga listrik itu 0,09 per kilowatt hour, maka per tahun itu asumsi dengan kapal itu terus mengangkut LCO2 secara penuh, maka sekurang-kurangnya kita menghabiskan 493 juta jika menggunakan tangki cryogenik. Lebih murah dibandingkan menggunakan tangki tradisional, tangki konvensional yang itu 600 juta. Ini per tahun untuk listriknya saja. Lalu setelahnya kita menentukan densitas seperti langkah-langkah tadi yang sudah dibilang. Densitasnya kita pakai rumus rho F sama dengan 1 per VF. Didapat dari mana? Dari tabel saturated ini lagi. Spesifik volumenya yang VF itu kita dapat 0,0866. Tapi yang satu lagi, minus 35 derajat Celcius tidak bisa kita cari di sini, maka kita harus interpolasi. Interpolasinya sudah saya dapat, yaitu adalah 0,000912. Dan kita kalikan saja. Karena kan rho sama dengan M per V ya. Berarti kalau kita mau cari rho-nya ya tinggal rho M dibagi V. Tapi di sini karena kita belum ketahui masanya, kita pakai rho V sama dengan 1 per VF. Ketemu sudah densitasnya yaitu 1000, kurang lebihnya 1000 dan 1150. Lanjut ke kita menghitung penyimpanannya. Karena kita sudah tahu rho-nya dan kita sudah tahu volumenya, rumus yang tadi, rho sama dengan M per V. Berarti penyimpanannya M, massa. Dipindah ruaskan, berarti rho kali V. Penyimpanannya adalah rho kali V, saya bagi 1000, karena saya mau dalam bentuk tangki. Nah, sudah ketemu hasilnya ton per tangkinya itu segini. Untuk penyimpanan masing-masing satu tangki, dia yang konvensional memuat 4100 ton. Tapi dengan tangki cryogenik itu akan bertambah 200 ton kurang dan lebihnya.
yaitu jadi 4.330 ton, nambah 200 ton. Itu penambahan yang sangat signifikan. Meskipun dalam persentase cuma 5%, tapi jika dirupiahkan atau didolarkan itu lumayan besar hasilnya. Boil off-nya tadi adalah 0,15% dan 0,03%, berarti boil off gasnya berarti yang hilang. Yang hilang dari tangki tradisional itu sangat besar ya, hampir setengah lebihnya, tapi dalam hitungan per tahun. Kembali lagi, ini berasumsi jika tangkinya itu penuh setiap tahun dan dibawa terus-terusan. Nah, dalam hitungan boil off-nya itu maka 2000. 2000 ton per tangki hilang setiap tahunnya. Tapi menggunakan tangki kriogenik hanya 474 ton yang hilang dalam per tahunnya. Jika kita menganggap itu dibawa terus satu LCO itu keliling dunia selama 1 tahun, yang satu setengah lebih hilang, yang satu lagi cuma 10%, 11,10% yang hilang. Terus kalau kita duitkan tuh bagaimana? Kalau kita finansialkan tuh gimana? Yang satu habis 67.000 dolar. Bagaimana tuh kalau rupiah? 1 miliar, 1,1 miliar. Itu kalau kita berasumsi ya, dolar masih 16.500. Kemudian kalau pakai yang kriogenik bagaimana? Hanya 235 juta. Bisa kita lihat dari persentasenya. Efisiensi peningkatan penyimpanan itu naik 5%. Itu sudah sangat oke. Kenapa? Cuman 5%, karena tadi dari minus 30 ke minus 50. Tangki kriogenik ini sebenarnya bisa sampai 150. Namun, pada kasus LCO ini kita bikin sampai minus 50 derajat, 50 derajat Celcius. Boleh berapa boil off loss-nya? Boil off loss-nya turun jadi 21%. Turun 79%. Ini adalah penurunan boil off loss yang sangat tinggi menurut saya, karena sampai 80%. Tadi yang telah saya jelaskan adalah bagaimana keuntungan perbandingan antara konvensional dan tangki kriogenik. Ini adalah peningkatan efisiensi penyimpanan sebesar 5,3% dan penurunan boil off loss sebesar 79%. Penurunan yang sangat tinggi dan peningkatan yang lumayan signifikan. Kenapa cuma 5%? Kembali lagi, ini menganggap kapal itu setahun membawa LCO yang sama. Ini bisa kita anggap jika setiap 4 bulan dia ganti LCO, ya berarti tambah 5%, 5%, 5%. Tidak nambah, tapi maksudnya kita mendapatkan bonus 200 ton, 200 ton, 200 ton jika dibandingkan dengan konvensional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyebutan, mohon taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.